Today, I'm not alone. Itu Widya. kayak lagunya sama I'm not alone. I know I'm not alone. Ya betul. Almaker. Iya betul. Tak 100% buat Pak Popo. Wait Pak, hold on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bicara yuk, Widya. Ayo Pak. Dari jam berapa dari rumah? Dari rumah kurang lebih jam 11 Pak. Anak kamu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah bisa apa dia? Baru bisa ngerangkak Pak, ngerangkak. Udah tahu YouTube belum dia? Belum lah Pak, ntar dikenal. Tapi jangan. Pak, aku sih termasuk orang tua yang melarang. Kan banyak tuh. Ini kita jadi ngomong parenting nih. Iya benar. Jadi sekarang tuh banyak orang tua itu kalau anaknya rewel nangis dikasih YouTube anteng. Terus sampai dia gede pun udah berapa tahun, 4-5 tahun. Jadi orang tuanya sibuk apa, rewel. Nah, Betul. aku sih saran ke kamu sebaiknya jangan. Jadi Archie jangan dikasih YouTube untuk itu. Mendingan kasih apa kayak karet apa segala macam. Iya benar. Ya kayak begini-beginilah. Betul. Siap. Gak bagus lah. Siap Pak. Gimana nih? Kamu apa saran kegiatannya? Aduh, aku mau tanya kegiatan. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang beraktivitas. Ya gitulah Pak ya. Yang cari-cari kegiatan gitu ya Pak ya. Iya. Ibu rumah tangga yang cari-cari kegiatan. Ya harus tetap produktif. Betul. Pak boleh kali Pak, mumpung kita lagi ngobrol kayak gini, kita coba nostalgia sebentar gitu. Aku Oke. kan pernah kerja. Oke, aku mesti jelaskan dulu ya, ini Widya. Dia bekas staf aku di Harda dulu. Dia one of my favorite staff One of ever. favorit atasan juga. Jadi ketika dia keluar itu cukup berat, tapi kan life must go on. Iya. Semua itu ada pilihan. Jadi sedih Jadi Pak mengingat masa Jadi itu. senang dia kemari, jadi kita mau ngobrol-ngobrol apa Betul. bernostalgia ya. Nostalgia sedikit. Gimana? Boleh kali Pak. Jadi Boleh. ada banyak nih pertanyaan yang Iya. kira-kira masih penasaran gitu Pak Yang di belum aku. tanya dulu. Ya betul, dan mungkin menurut aku tuh ini akan memotivasi teman-teman kita semua Pak di sana gitu. Karena kan beberapa kali Bapak ketika kita jalan menuju meeting, Bapak tuh cerita tentang kehidupan Bapak dan menurut aku tuh it amaze me banget gitu. Keren banget gitu. Jadi menurut aku tuh ini bakal bagus gitu Pak kalau diceritain ke teman-teman di luar sana Pak. Boleh ya Pak ya kita Boleh. berbincang-bincang. Oke. Oke, jadi gini teman-teman, beliau adalah favorit atasan aku juga. Jadi beliau Kamu punya berapa atasan? ya Allah, Bapak. Enggak maksudnya Kan berarti kan ada harus 2-3 atasan. salah. Kamu ada favorit itu martabak favorit. Oke. Terus jadinya apa dong dia bilangnya, Pak? Apa Ya ya? pokoknya Pak Handopo itu orang favorit aku gitu. Kenapa? Pokoknya ceritanya tuh banyak banget yang nggak bisa aku ceritain. Pokoknya salah satunya beliau itu sering banget ngebantu aku. Yang paling aku ingat banget itu ketika aku sakit. Aduh, aku jadinya sedih kalau ini aku sakit, beliau ngebantuin aku. Pokoknya udah itu skip banget. Pokoknya kita mau fokus ke Pak Handopo ya. Jadi beliau itu adalah direktur saat ini. Direktur di PT Haswara Anjaya Akeh. Nah, beliau itu ceritanya sangat luar biasa. Yang awalnya berkarir menjadi bla 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 bla. Dan menurut aku nanti beliau akan cerita itu. Jadi tolong Pak ceritakan ke teman-teman di sana awal mula berkarir seperti apa sih Pak? Atau memang Bapak tuh dari mana nih? Dari awal ke Jakarta atau gimana? jadi oh ya betul Bapak ini kan perantauan ya Pak ya. Perantauan keras ya Pak ya, gitu. Hidup ini keras gitu kan. Jadi gimana sih Pak kita survive di dunia ini gitu Pak? Oke. Awal berkarir lah gitu. Jadi saya tuh sangat percaya ada 2 hal yang bisa mendorong manusia itu untuk menjadi berhasil atau sukses. Saya pernah baca buku itu, saya lupa buku apa, tapi ada apa namanya Stick and Rabbit ya. Pernah ya Aku ingat. aku ceritain. Jadi orang itu mau mengejar sesuatu dikasih hadiah, dikejar. Itu rabbit. Ya. Jadi kayak kelinci dikasih wortel, dia ngejar gitu ya. Ya. Itu hamster apa ya? Dia akan ngejar gitu ya. Betul.
Terus ada yang kedua, kalau kita lihat pacuan kuda gitu, kuda tuh kan ada ketika dipecut. Nah, artinya kan dia harus disiksa dulu, baru dia bergerak. Saya ini termasuk orang yang stick. Jadi bisa bergerak ketika ada hujatan, hinaan, cercaan, atau disepelekan. Jadi bukan tipe orang yang dipuji bagus, enggak. Saya kalau dipuji malah jadinya nggak jalan gitu, malah terlena gitu lah. Jadi saya tipikal orang yang dianggap kalau nggak bisa lo kepecat. Nah, wah, jadi mikir nih. Wow. Jadi gitu. Jadi ketika saya ke Jakarta pun itu sama prosesnya, karena saya dianggap bukan sesuatu lah, dianggap tidak bisa berkembang. Jadi saya punya misi, saya akan buktikan ke orang-orang di sana di kampung saya bahwasanya apa yang mereka pikirin salah tentang Handoko gitu ya. Satu, berarti karena apa ya, hinaan atau sepelean lah, mereka nggak anggap lu tuh nothing gitu ya. Lu tuh bukan siapa-siapa. Hebat banget ya motivasinya, Pak. Terus ke Jakarta kan pasti survive juga. Yang bikin saya sampai hari ini masih ingat itu peristiwa ketika saya masih nganggur tuh, masih menikmatin menjadi pengangguran. Yang penting bisa makan. Ya. Saya tuh ada hari di mana ini hari yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Saya pagi-pagi sekitar jam 9 pagi, itu jam 9:30 pagi. Karena pengangguran kan nggak jelas tuh kegiatannya. Saya tuh main judi tuh, main QQ. Oh, jago nggak nih Pak mainnya? Ayam kali jago. Bapak bisa aja. Jadi ketika saya main itu ada anak laki-laki SMA ikut nimbrung namanya Bara. Sekarang udah gede, udah punya anak mainnya. Terus emaknya keluar. Bara, ngapain nongkrong sama mereka? Ntar kalau ada barang-barang hilang, benda-benda hilang, lu kena tuduh lagi. Burung hilang lu tuduh lagi. Saya mikir dong, wih, jadi pengangguran hina banget deh. Dianggap kriminal sama orang-orang. Saya mikir langsung, gue harus kerja. Jadi besoknya saya mikir bagaimana caranya bisa dapat kerjaan. Kalau zaman dulu kan pakai apa ya, Kompas tuh, lowongan kerja dari Kompas. Iya, di koran-koran gitu ya Pak. Iya, lowongan kerja di koran di internet. Mulai cari. Singkat. Langsung dapat? Enggak juga, saya tuh sampai segini tuh, CV tuh saya udah segini lah, ada mungkin segini. Sampai ada 6 bulan lebih lah saya tuh nganggur, betul nganggur, nggak dapat juga. Itu almarhum abah saya tuh telepon bilang, masih kuat nggak? Kalau nggak kuat dikirim tiket untuk pulang lagi ke Medan. Tapi karena saya punya perasaan itu yang malu nih kalau pulang gitu. Pasti kan diajak lagi, ya pulang. Gak jadi kan apa-apa kan gitu, jadi saya nggak bilang enggak, saya masih kuat. Akhirnya saya kerja freelance itu di bank penerbit kartu kredit. Jadi sales freelance kartu kredit di ANZ itu. Sama pertama juga nggak, saya termasuk sales yang biasa aja sebenarnya. Tapi ketika lihat orang kok dia bisa, saya nggak bisa. Jadi kayak ada geng-geng gitu ya. Jadi kalau yang bagus-bagus tuh ngumpulnya sama yang bagus-bagus. Kita nih kayak nggak dianggap. Saya mikir kok bisa begini. Jadi sama, saya punya motivasi. Saya pilihannya 2 itu. Kalau saya nggak bisa next, saya keluar dari situ. Saya keluar, pindah ke bank lain lagi. Mulai merangkak lah. Karir saya jadi sales lumayan bagus. Tapi ujung-ujungnya saya keluar lagi. Ada lowongan di internal itu, ada lowongan supervisor ya. Terus saya mencoba memberanikan diri untuk apply. Waktu itu berarti posisinya Bapak masih jadi sales. Jadi saya apply, interview segala macam, tidak diterima. Saya kecewa. Saya keluar dari, kan udah nggak terima, kan gagal nih, interview gagal. Saya mau dong. Jadi saya harus keluar dari perusahaan itu. Saya pindah ke perusahaan lain lagi. Terus, tapi entah kenapa tuh saya meyakini saya ini punya bakat menjadi seorang leader gitu. Kalau jadi bawahan tuh kayak nggak ada bakatnya gitu. Jadi saya selalu meyakini saya ini adalah seorang
leader. Jadi ketika saya apply jadi supervisor itu nggak diterima, saya di tempat lain cari perusahaan lain bekerja nggak berapa lama, tiba-tiba ditawarin teman saya tuh Ahmad untuk jadi supervisor di agensi Bank Penerbit juga. Di tahun 2007 itu, 2007 Februari lah masalah. Nah disitulah mulai nama saya terangkat lah dikenal. ya karena secara performance segala macam sebagai supervisor bagus. Akhirnya ditawarkan lagi oleh Bank Niaga dulu ya, yang dulunya tidak menerima saya sebagai supervisor, tapi malah ditawarkan sebagai posisi yang lebih tinggi sebagai assistant sales manager gitu. Tapi karena saya ini tamatan STM, dulu kan saya belum kuliah, jadi saya termasuk orang yang telat kuliah. Saya sadar pada akhirnya saya tidak akan bisa menjadi karyawan tetap. Kalau saya kerja di bank itu kan akan kontrak lagi, saya nggak mau. Akhirnya saya ditawarkan oleh pimpinan Bank Niaga itu, Mas Amin, untuk menjadi PIC agensi PT Harda Saraksa. Itu agensinya kartu kreditnya. Jadi di situ itu perusahaan keluarga ya. Jadi saya kerja jadi PIC-nya staf biasa lah, ngurusin mengelola sales yang jualan kartu kredit gitu. Itu tahun 2007 bulan 8 ya. Sampai saya mulai merangkak karir sampai akhirnya dipercaya menjabat sebagai direktur di perusahaan itu. Jadi dari staf biasa sampai direktur. Wih, hebat. Tapi prosesnya juga panjang gitu ya. Nah, sama juga saya membuktikannya karena bosnya di Harda awalnya mungkin strategi dia mungkin ya untuk memotivasi karyawannya, bilang tidak ada peluang lah untuk saya bakal bisa naik, tapi akhirnya saya buktiin ke beliau, akhirnya saya malah dipercaya gitu untuk menjadi direktur sampai sekarang. Pak, maaf nih Pak, aku ingat banget waktu itu tuh Bapak pernah cerita gitu ya. Jadi di suatu occasion gitu Bapak sedang meeting dengan head-headnya lah gitu ya Pak ya, di suatu perusahaan tersebut gitu. Jadi Bapak tuh berusaha bahwa ini loh ada gue di sini gitu ya kan Pak. Jadi waktu itu Bapak pengen nunjukin bahwa saya tuh bisa dan saya tuh ada di sini dan saya tuh bekerja keras di sini gitu loh Pak. Nah akhirnya bagaimana tuh Pak? Waktu itu kan Bapak mungkin belum terlihat mungkin ya Pak ya, waktu itu Bapak ceritanya belum terlihat dan Bapak tuh pengen terlihat gitu. Apa sih Pak motivasinya bahwa oke, nanti akan dibuktikan bahwa saya tuh bisa gitu, jadi ketika ngumpul di holding grup perusahaan kami itu ya, Harda Group itu, ya saya nggak dianggap gitu karena secara performance nggak bagus lah. Cuman saya meyakini good is good ya. Jadi saya membuktikan bagaimana akhirnya mereka mengakui bahwasannya saya tuh lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan gitu ya. Jadi saya yang membuktikan saya tadi balik lagi tadi, saya tuh tipe yang stick ya, ketika saya dihina, dianggap remeh, dikasih tekanan, saya akan bilang, saya kasih gini, lu salah, gue akan membuat lu itu meralat omongan lu, lu akan bilang kalau gue tuh bagus. Nah, jadi itu jadi motivasi. Dan akhirnya ya terbukti ketika beberapa tahun kemudian saya malah didengar lah menjadi salah satu narasumber bicara segala macam dari saya punya pengalaman kelola perusahaan mereka gitu. Luar biasa Pak. Baik Pak, jadi selama berkarir ini pasti kan banyak suka dan dukanya kan Pak. Ya, ada nggak sih Pak momen di mana yang paling menjengkelkan selama Bapak berkarir sampai sekarang menjadi direktur Pak? Kalau karir kita kerja tuh pasti ada namanya staf politik ya. Staf politik itu pasti ada yang pasti, Pak. nggak senang dengan kita punya performa, dia melakukan intrik segala macam. Itu bagi saya sudah biasa. Itu menjengkelkan, tapi bagus juga karena apa? Melatih mental kita, bagaimana kita nggak terlalu mikirin ke kiri ke kanan, tapi fokus ke depan apa yang kita tuju. Ya itu menjengkelkan. Tapi saya pikir hampir di setiap pekerjaan pasti ada staf politik. Dalam bentuk apapun pasti ada gitu ya. Betul. Karena kan pasti karena lu pengennya sama bosnya terlihat bagus. Betul. Ya. Kalau ketika saya dengan klien, kita itu sebagai
perusahaan jasa, kan saya kan perusahaan jasa nih ya. Iya. Kliennya salah tapi tetap aja yang salah sayanya nih, perusahaannya salah gitu. Jadi kita mau keras tapi takut kehilangan klien. Iya, gitu betul. kan. Jadi Serba salah ya, serba Pak salah, ya. dilema Betul. gitu. Jadi contoh misalnya kan kita nih paying agent gitu. Paying agent tuh asosiasi itu ada istilah paying agent, membayarkan gaji karyawan yang kita tempatkan. Jadi kita punya aturan, misalnya kita hanya bisa menalangi 1 kali. Oke. Nah, mereka tiba-tiba gini, di jury time mereka bilang, mereka karena kesalahan mereka, mereka dengan seenaknya bilang, atau mudah banget bilang, bisa nggak ditalangin lagi? Padahal itu kesalahan mereka. Iya. Dan kita mau nggak mau, tapi ketika kita yang salah, mereka udah, oh nggak mau tahu, kan salah kali segala macam itu. Kadang-kadang itu yang hal menjengkelkan. Kalau selama saya bekerja di industri jasa tenaga kerja seperti itu. Atau misalnya klien itu punya bisnis sendiri, nah dia taruh perusahaan dia juga, nah kita digoyang-goyang, digeser segala macam, ya itu kadang-kadang yang persaingan nggak sehat lah, itu yang kadang-kadang menyebalkan. Ya, tapi saya pikir itu common ya, mungkin sudah menjadi suatu kewajaran gitu, di dalam pekerjaan ataupun dunia usaha, hal-hal seperti itu terjadi. Jadi tinggal bagaimana kita merespon. Cara kita merespon ya, Pak ya. Nah, kadang itu dia, karena saya ini orangnya tipikal yang gampang emosi, kadang-kadang cara merespon saya itu kurang baik lah. Itu yang kadang-kadang membuat saya tuh sering ada konflik dengan klien. Oh, dengan beberapa rekan gitu, ya, Pak. Jadi begitu. Jadi ya menurut saya tuh kalau menjadi seorang entrepreneur nggak bagus. Jadi saya mengakuin, jadi seorang entrepreneur itu tidak boleh punya emosi yang meledak-meledak tuh nggak boleh. Dan saya punya kelemahan di situ. Tapi bagusnya memang Bapak di sini bagusnya di sini tuh Bapak mengakui bahwa itu adalah suatu kelemahan Bapak gitu. Kan ada beberapa yang itu udah kelemahan dan tidak bisa mengakui itu gitu ya, Pak. Bagaimana cara saya mengatasinya? Ya saya cari staf karyawan yang bisa membackup saya dari situ. Jadi kalau kita tahu apa fungsinya pohon bakau di pantai itu, karena itu supaya ketika ada tsunami dia akan tertahan. Nah, jadi saya cari itu orang-orang mungkin seperti Selni atau Widya atau yang tingkat emosinya itu nggak terlalu tinggi. Jadi ketika klien segala macam, saya usahakan jangan langsung ke saya, jangan saya dengar saya langsung. Mungkin kalau saya dengar langsung saya bisa marah. Nah, kadang-kadang kan kalian tuh mungkin ya dulu atau yang sekarang masih dirahasiakan, mungkin disampaikannya nggak seperti yang disampaikan klien, jadi saya nerimanya lebih soft gitu. Jadi ya caranya adalah saya cari orang-orang yang punya karakter lebih soft gitu. Jadi kalau saya cari di depan itu, saya cari di front di depannya itu R&D istilahnya ya. Di depan HR atau R&D itu orang-orang yang sama seperti saya udah habis. Jadi saya cari orang yang mungkin punya sikap yang lebih soft. Betul. Tips banget Pak itu buat para pengusaha yang punya. Intinya tuh bagi saya yang terpenting adalah kita harus tahu apa menjadi kekuatan kita. Itu penting ya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan jalan. Yang utama lagi kita harus tahu apa kelemahan kita. Karena kan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, jadi ketika saya tahu nih saya punya kelemahan emosi yang nggak bagus, ya saya cari orang yang bisa menghadapi itu. Betul. Jadi semuanya tetap berjalan dengan lancar, begitu ya Pak. Pak, tadi kan Bapak punya karakter yang seperti itu ya Pak ya, emosian gitu Pak. Apakah memang Bapak itu memiliki karakter yang seperti itu, yang sama, misalnya Bapak di sini, di sana, atau hanya strategi belaka Pak? Jadi sebenarnya karakter Bapak ini kan sebagai seorang atasan ya Pak ya. Apakah memang Bapak memiliki strategi khusus atau bagaimana? Kalau kita bicara karakter, secara psikologi, karakter nggak bisa diubah. Ya kita mau dimanapun, orangnya yang tipikal seperti saya, mau di rumah, mau segala macam, itu akan sama. Tapi handoko di rumah dengan di kantor apa sama beda, gitu. Pasti beda. Jadi orang-orang tidak akan menemukan handoko yang sama ketika di rumah. Orang-orang di rumah tidak akan menemukan handoko yang sama ketika di kantor. Orang-orang tidak akan menemukan handoko yang sama ketika berada di rumah orang tuanya. Jadi itu
Betul. tiga hal yang berbeda. Berbeda. Jadi ketika saya mungkin pernah bilang, ketika saya masuk ke dalam ruangan kantor, saya akan pakai baju kantor. Ya. Saya akan bersikap sebagai bekerja atau berusaha di sini gitu. Jadi apa-apa yang biasa saya lakukan di rumah ya saya tinggalkan. Jadi pola pikir langsung berubah gitu. Tapi kalau untuk karakter tetap sama. Jadi memang karakter itu memang udah basicnya seperti itu ya. Seperti orang kan misalnya dia tipe yang penyabar ya pasti penyabar aja, udah mau di mana penyabar. Tapi ketika di kantor kan dia akan menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi sama seperti air lah ya. Kalau saya selalu punya filosofi kita tuh harus seperti air gitu. Air itu kan mau wadahnya petak ya dia akan jadi petak. Mengikuti. Ya, dia wadahnya bulat jadi bulat gitu. Jadi kita harus bisa mengikuti dulu bagaimana lingkungan, setelah itu baru kita bisa mengubah lingkungan itu untuk menjadi apa yang kita mau. Pak. Nah, ini kan tadi udah bikin emosi ya Pak, ada beberapa klien yang memang bikin emosi gitu. Nah, dan di luar ini, yang Widya tahu kan Bapak tidak hanya menggeluti di bidang outsourcing ya Pak ya, tapi Bapak juga punya beberapa jenis usaha. Bagaimana cara Bapak memanage waktunya gitu Pak? Itu kan udah pusing, terus ditambah lagi tambah usaha, itu gimana Pak? Saya tuh punya target ya, punya prinsip, saya nggak mau saya itu capek ketika tua. Tua itu berapa sih? Kita bicara usia ya, tua itu menurut saya itu di 50 ke atas sudah tua lah. Ya. Jadi saya lebih bagus, saya tuh mulai menurut saya mulai kerja itu sejak kelas 3 STM saya belum lulus, saya udah mulai kerja. Jadi artinya umur saya 17 tahun lah. Ya. Saya berpikir saya lebih bagus range umur saya 17 sampai 40 45 saya habis-habisan. Habis-habisan usaha segala macam. Setelah itu saya akan habiskan waktu saya dengan keluarga. Daripada ketika saya masih muda, leha-leha, slow, tapi umur 55 masih kerja juga, masih mikirin segala macam. Saya maunya ya umur 50 tuh udah berkebun, nyiram bunga. Iya, ingat banget tuh Pak. Jadi betul. Yang seperti itu. Bagaimana cara saya membagi waktunya? Bagaimana kemampuan saya untuk mendeliver pekerjaan itu ke tim saya. Syarat utamanya apa ya? Saya harus percaya. Jadi misalnya saya punya usaha A, ya saya akan create orang itu sedemikian rupa untuk memimpin itu. Nah, ujung-ujungnya dia yang akan kelola. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin yang baru. Betul. Jadi ingat banget Pak. Nggak semuanya harus kita kuasain, enggak. Jadi kan tadi kamu tanya usaha. Jadi saya tuh proses misalnya saya menjalankan kayak sekarang apa ya, frozen food segala macam. Saya kayak mungkin apa ya, audisi secara tidak langsung. Saya lihat nih siapa yang punya potensi segala macam, nanti endingnya kamu deh yang handle. Jadi saya lebih kepada meng-create aja, membuat konsep orang yang dipercaya gitu ya Pak. Jadi ketika dia sudah siap ya udah silakan jalankan. Jadi ya enggak, kalau pusing ya pasti pusing ya. Lebih baik pusing punya pekerjaan daripada pusing nggak punya pekerjaan. Betul Pak. Jadi kalau pusing pasti pusing. Itu sih. Pak, tadi kan Bapak sudah merambahi banyak usaha ya Pak ya. Posisi juga sudah bagus ya Pak ya posisinya gitu. Tapi kenapa mulai di YouTube Pak? Mungkin Widya tahu lah ya, aku tuh sebenarnya gaptek. Tahu gak mau gaptek kan? Bahkan untuk memindahkan flash disk aja aku masih lupa, masih belum bisa. Untuk membuat PowerPoint aja aku masih sering minta bantuan oleh Selni gitu ya. Kan gak semua orang tuh punya keahlian yang sama. Gitu. Aku mengakuin di mana kelemahan aku gaptek ya. Nah, tapi sekarang ini kan kita mesti open minded gitu ya. Eranya udah era digital. Betul. Ya. Suka nggak suka harus ke sana. Kalau saya bersikukuh enggak. Tapi kita akan tertinggal, walaupun sebenarnya saya bilang saya udah tertinggal lumayan jauh. Jadi ini dunia seperti ini sebenarnya hal-hal yang bukan saya sebenarnya, tapi ya harus saya jalani karena emang dari sisi branding usaha, saya punya usaha, ujung-ujungnya melalui sosial media. Kalau kita pakai media konvensional udah nggak jalan. Betul. Udah. Jadi misalnya saya mau branding Hardaya Saraksa. Kalau saya melalui pamflet
orang nggak apa sih baca pamflet, Betul. udah nggak jam. Jadi ujungnya kan kita brandingnya apa? Melalui sosial media, Instagram, Facebook, YouTube segala macam. Terus Haswara, saya punya Haswara, bisnis di Haswara, frozen food, durian segala macam. Karena pengguna sosmed itu udah sekitar 70% dari 276 juta masyarakat Indonesia. Di kampung aja orang pakai Facebook. Betul. Gitu kan. Nah, jadi Betul. untuk touch-nya, untuk grab-nya pasar itu ya melalui sosial media. Nah, jadi YouTube ini adalah sebenarnya bagian dari bagaimana saya membranding, saya punya usaha, saya membranding diri saya gitu. Jadi siapa itu Handoko, apa itu Haswara, apa itu Hades Raksa. Jadi seperti packaging gitulah. Jadi biar orang tahu gitu. Betul. Emang taunya semua dari sosial media sih ya, Pak, ya. Jadi betul. kalau zaman dulu kan kita by email kirim tawaran. Itu kan kalau kita ibaratnya nembak satu peluru satu kepala. Nah kalau ini kan enggak. Kalau ini kan kalau sosial media ini kan kita punya satu peluru, tapi pelurunya tuh peluru gas air mata gitu. Jadi semuanya kena gitu, paham ya? Jadi kalau peluru tajam itu nembaknya satu orang satu kepala. Tapi kalau pelurunya itu isinya gas air mata, bes gitu kan. Langsung. Kan gas, nah korbannya jadi banyak gitu. Jadi sosial media itu saat ini ya mungkin untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan ya masih paling ideal digital ya Pak ya. Untuk memasarkan suatu produk atau brand suatu produk. Betul. Saran saya ya ke kamu, khususnya ke kamu ya, yang sekarang sudah berkarya bukan di sini lagi. Harapan saya sih kamu bakal lebih sukses lah. Amin. Ketika kamu masih bekerja di perusahaan saya, jangan pernah batasi diri kita gitu ya. Kadang-kadang kita itu terlalu naif gitu, terlalu zolim sama diri kita gitu ya. Kita tuh punya kemampuan yang luar biasa, hanya karena kita ragu, kita nggak yakin, dan yang penting hanya kita ragu, nggak yakin, dan kita terlalu banyak mendengarkan orang lain gitu. Jadi jangan pernah batasin itu. Saya meyakini hidup kita adalah tanggung jawab kita. Kita yang jalani, kita yang akan nanti mengakhiri. Betul. Jadi tetap jalan terus aja gitu, dan jangan pernah takut salah. Siap. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak tahu apa itu artinya kebenaran. Betul. Ya. Betul sekali Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Widya, bagi Amin. teman-teman yang lain. Pasti bermanfaat. Udah ya, kira-kira gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.